Oke, selamat malam. Ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas soal pertanyaan klasik dari zaman dulu ya, dan masih berlaku sampai dengan saat ini. Mana yang lebih baik, printer Epson, HP, Canon, atau Brother? Ya, ini selalu jadi pertanyaan karena saat ini di Indonesia keempat merek ini dijual ya. Jadi di Indonesia printer yang ada saat ini printernya hanya terfokus pada merek empat ini ya, empat merek ini yaitu Epson, HP, Canon, dan juga Brother. Nah, seringkali orang yang masih awam atau yang bingung belum begitu banyak tahu soal printer pada saat mau beli printer, begitu banyak pilihan, begitu banyak merek, bingung yang mana yang paling baik. Oke, sekarang kita akan coba kasih satu edukasi supaya teman-teman tahu ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang saya bahas kali ini adalah saat ini ya, now, berarti sekarang. Kita nggak bahas yang dulu, yang udah jadul, yang udah lama ya, yang persepsi-persepsi atau mindset-mindsetnya kalau zaman dulu bilang merek ini bagus, merek ini kurang bagus, itu sudah nggak kepake ya, karena sekarang yang kita bahas adalah zaman sekarang. Teknologi berubah terus ya, yang dulu nggak ada sekarang ada, yang dulu mungkin hanya merek tertentu yang punya, sekarang semua merek punya ya. Jadi itu yang kita bahas adalah sekarang yang saat ini, yang now. Oke, nah kita bahas tipe printer yang ada di empat merek tersebut ya, yang tadi saya sebutin yaitu Brother, Canon, Epson, dan juga HP ya. Yang mereka punya empat merek ini mereka mempunyai printer yang sama yaitu printer inktank ya, printer inktank atau sebutannya EcoTank atau ekonomis dan juga tint atau printer refill system. Ya, ini semua sama. Semua sama, printer inktank, EcoTank atau refill system itu semua sama. Itu adalah printer yang menggunakan sistem isi ulang dan sudah dibuat oleh pabrikan. Jadi semuanya itu barang-barang yang diproduksi oleh pabrik masing-masing sehingga mereka mempunyai brand atau code name sendiri masing-masing ya. Nah, di sini kita nggak bahas inkjet, kita nggak bahas printer inkjet, kita bahas printer inktank. Karena printer inkjet itu saat ini cuma ada di HP dan juga Canon. Ya, jadi si Brother nggak punya inkjet dan juga si Epson sudah nggak punya lagi printer inkjet. Ya, jadi kita bahas yang ada keempat merek ini. Jadi biar sama-sama fair dan juga sama-sama adil. Oke. Nah, sejak tahun 2016 ya, semua merek printer itu sudah punya yang namanya printer inktank. Kalau di bawah 2016, tahun 2008 sampai 2015, itu yang punya printer inktank original itu cuma si Epson ya. HP belum punya, Canon belum punya, dan Brother belum punya. Nah, karena memang si Epson itu sudah lama dan dia yang pertama kali dan pelopor ya, jadi mindset atau persepsi itu harus dirubah. Karena itu terjadi dulu ya sebelum 2016. Sekarang udah 2021 dan berarti sejak 2016 itu sudah 5 tahun yang lalu. Ya, sejak 2016 semua merek printer sudah punya yang namanya printer inktank. Dan mindsetnya ini harus dirubah. Ya, banyak orang yang berpikiran kalau misalnya printer inktank itu cuma ada di Epson, yang lain itu nggak ada printernya namanya bukan printer inktank. Nah, itu yang harus dirubah ya karena kita sekarang edukasi kita kasih tahu. Jadi kalau dulu pemikirannya cuma ada di Epson, printernya itu Epson awet. Nah, kalau sekarang nggak begitu. Karena apa? Sekarang semua merek sudah punya printer inktank. Artinya sama-sama irit dan sama-sama awet. Oke? Kalau dulu hanya Epson, yang lainnya bukan inktank ya. Nah, persepsi yang ada di market sampai dengan saat ini ya, karena memang saya rasa juga edukasinya kurang atau juga mungkin dari pihak toko penjual nggak ngasih tahu perbedaan secara detail, jadi ya tergantung dari kebutuhan atau permintaan si pembeli. Nah, kita yang mungkin saat ini nggak ngerti atau yang awam, pemikirannya juga pasti sama. Oh, printer Epson yang paling awet dibandingkan merek lain. Printer Epson yang paling irit dibandingkan dengan merek yang lain. Itu salah persepsi, bro. Ya, kenapa? Karena dianggapnya semua printer itu sama. Padahal yang dibandingkan itu adalah inkjet dengan inktank. Si Epson ini adalah inktank, printer yang menggunakan tangki tinta, tintanya botolan. Terus dibandingin sama si printer
HP atau Canon yang pakai inkjet, yang pakai cartridge, ya udah pasti kalau dibandingkan seperti itu udah nggak setara ya. Yang satu pakai cartridge tintanya sedikit, yang satu pakai ink tank tintanya botolan. Nah, itu salah persepsinya. Kalau seperti itu, semua orang pasti akan berpikir atau akan menilai bahwa printer Epson paling awet. Ya betul, karena memang dia sistemnya ink tank, yang lain bukan ink tank. Tapi itu dulu, sebelum 2016. Sekarang udah 2021. Ya, teman-teman harus ngerti, teman-teman harus tahu juga kalau ternyata semua merek printer itu sudah punya yang namanya ink tank. Ya, itu dulu dibenerin persepsinya. Jadi bukan cuma di Epson aja. Kenapa saya bilang begini? Bukan seolah-olah saya jadi seolah-olah apa kayak nggak mau ngebelain si Epson atau apa, bukan. Tapi karena supaya teman-teman tuh tahu kalau ternyata banyak pilihan printer inktank dan teman-teman punya opsi untuk dapetin printer yang fiturnya sama tapi dengan harga yang lebih murah. Ya, tujuannya adalah kita mengedukasi market supaya teman-teman tuh nggak salah beli dan juga nggak beli barang yang terlalu mahal. Karena kita tahu saat ini kondisi pandemi, kita harus berhemat, kita harus cari alternatif produk yang sama, tapi juga awet dan irit. Ya, itu yang saya mau tegasin, yang saya mau edukasi, supaya teman-teman di luaran sana, yang kalau informasinya nggak jelas atau informasinya nggak nyampe, ya banyak difilter atau banyak yang ditutup-tutupin sama toko. Nah, di sini sekarang kita buka, kita kasih tahu kalau ternyata printer merek selain Epson itu sudah punya yang namanya printer inktank. Oke? Nah, dari dulu sampai sekarang masih banyak nih teman-teman yang masih salah informasi atau salah edukasi, ya mungkin juga kurang informasi ya. Pada saat mau beli printer bingung mau pilihnya yang mana. Ini masih terjadi banyak, dan juga kalau misalnya kita cek di marketplace atau mungkin hanya berdasarkan kata orang toko, ya informasinya nggak tepat, nggak nyampe ya. Karena biasanya kalau kita ada pameran, ini karena sudah 2 tahun nggak ada pameran komputer berhubung kondisi pandemi, biasanya kalau ada pameran di Mega Bazar, terus ada pameran festival komputer dan juga Indocomtech, itu biasanya semua printer, merek printer itu mereka pasti punya jatah untuk pameran. Nah, di situ adalah saatnya kita berinteraksi, menjelaskan kepada konsumen atau orang-orang yang baru mau beli printer, di situ kita jelasin. Jadi baru mereka bisa ngerti dan mereka bisa tahu, oh ternyata memang banyak pilihan produk-produk alternatif yang kualitasnya bagus dan juga sama iritnya. Ya, tapi karena sekarang lagi nggak bisa pameran, mau nggak mau informasinya jadi sedikit terhambat lagi, ya difilter sama orang-orang yang mungkin nggak ngejelasin secara langsung. Tapi untungnya kita punya sosial media, kita punya YouTube, di sini kita bisa belajar, kita bisa sharing, apa yang kita tahu, apa yang kita ngerti, kita bagikan, supaya teman-teman juga bisa banyak belajar. Ya. Nah, ini ada satu kasus juga, atau mungkin sebagai contoh. Ada yang beli Canon IP, ya Canon Inkjet IP2770. Terus ada juga yang beli Epson L series. Kemudian juga ada yang beli atau pakai HP Ink Advantage. Ini contohnya misalnya satu orang, ya. Dia punya 3 printer ini, Canon IP, terus dia punya Epson L series dan juga printer HP Ink Advantage, ya. Nah, kalau dari ketiga printer ini, udah pasti kalau ditanya nih sama yang teman-teman yang lain, kamu punya 3 printer yang tadi, Epson L series, Canon IP2770 sama HP Ink Advantage, itu yang bagus yang mana? Udah pasti bilangnya Epson. Kenapa? Karena dianggap atau memang kenyataannya paling murah, paling irit tintanya, ya bisa cetak ribuan halaman dengan tinta botolan, jadi irit banget dan juga bisa nyetak banyak sekali. Nah itu salah. Kenapa? Kenapa saya berani bilang salah? Karena teman-teman, karena orang yang tadi punya 3 printer ini atau yang membandingkan antara si Canon IP, Epson L series dan juga HP Ink Advantage itu ya perbandingannya ya nggak setara. Karena si Epson ini adalah produk printer inktank, tapi si HP dan Canon itu bukan inktank. Ya otomatis pasti bilangnya Epson yang paling murah, yang paling irit tintanya. Ya, ini yang masih salah. Karena salah perbandingan tipe printer. Printer inkjet dibandingkan dengan printer inktank. Sama aja kayak kita punya kendaraan motor mesin 125 cc dibandingkan dengan mesin 250 cc, itu udah pasti salah ya. Meskipun tampak luarnya itu sama, motornya
kelihatan seperti motor gede, tapi cc-nya udah beda. Ya, mau di gimana pun juga udah pasti nggak akan bisa larinya sekencang yang 250 cc, atau juga yang 250 cc nggak akan bisa seirit yang 125 cc. Karena nggak setara, ya. Itu yang makanya kita sekarang harus samakan dulu persepsinya, kasih dulu edukasinya, kasih tahu dulu produknya tuh seperti apa yang setara. Baru nanti kita bisa bandingkan. Jadi bukan salah lagi perbandingan printernya antara inkjet dengan inktank. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang pertanyaan sering kali tanya jawab, ya. Bandingin printer itu pilih tipe yang sama. Tipe yang sama, bukan merek, ya. Jadi kita harus tahu dulu, kita bandingkan tipe yang sama. Tipenya apa? Misalnya inktank. Nah, ini tipe printer inktank. Kita harus bandingkan Epson inktank, Canon inktank, HP inktank, atau Brother inktank, ya. Jadi tipenya kita harus bandingkan yang sama, bukan mereknya. Nah, yang kedua adalah saat ini semua merek printer sudah ada inktanknya, ya, Brother, Canon, Epson, dan HP. Jadi teman-teman harus bandingin sesama inktank yang fiturnya sama. Itu baru kita bisa bandingin, kita adu harganya, kita cek spesifikasinya, ya. Nah, yang ketiga garansinya juga semua sama. HP, Canon, Brother, Epson memberikan garansi 2 tahun atau 30.000 cetak termasuk printhead, ya. Ini satu lagi kelebihan dari printer inktank. Untuk dipakai jangka panjang, makanya dari pabrikan memberikan garansi sampai dengan 2 tahun atau 30.000 cetak. Karena memang sudah didesain printernya untuk cetak volume banyak dan juga untuk cetak setiap hari rutin, ya. Nah, kalau sudah pakai printer inktank, udah pasti hasil cetak sama bagus, terus udah gitu sama iritnya, dan murah tinta refillnya, ya. Dan semua bisa cetak sampai dengan ribuan halaman. Kalau udah sama-sama inktank, ya, sistemnya sama, iritnya sama, garansinya sama, berarti semua printer tersebut, mau merek HP, Brother, Canon, Epson, itu sama iritnya, sama awetnya. Jadi nggak ada lagi tuh cerita, si Epson lebih unggul daripada merek lain, karena ternyata merek lain itu bukan setara. Ya, pilihan juga buat teman-teman sekarang makin banyak, karena semua produk punya printer inktank, harga semakin terjangkau dan kompetitif, ya, jadi teman-teman nggak usah lagi nanti harus beli satu printer karena dianggapnya itu paling irit dan awet, tapi ternyata harganya mahal. Karena sebenarnya sekarang kita sudah punya semua merek yang harganya itu lebih kompetitif, dan juga buat teman-teman nggak kemahalan beli printernya, tapi dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu printernya irit, ya, tintanya murah, tintanya juga refill botolan, dan juga sama-sama awet, garansinya 2 tahun. Ya, nah, semoga informasi yang tadi saya sharing ini biar buat teman-teman jelas dan ngerti. Kalau printer yang bagus itu bukan hanya merek tertentu aja, ya, tapi kita harus bandingkan tipenya yang sama, baru kita bandingkan mereknya. Karena semua merek Epson, Brother, Canon, HP itu adalah merek-merek internasional yang sudah teruji dan sudah membuat printer itu sudah puluhan tahun. Jadi mereka itu semua produk-produk dengan merek yang sudah bersaing di internasional. Oke, nah itu aja yang saya mau sampaikan supaya teman-teman nggak salah dan nggak punya persepsi yang salah terus soal kalau yang katanya irit itu Epson. Enggak, itu salah, ya. Karena semuanya sekarang udah punya inktank, teman-teman punya banyak pilihan, bisa dapetin harga yang lebih terjangkau dengan fitur yang sama atau bahkan lebih bagus. Ya, itu aja yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Jika teman-teman punya informasi atau mungkin mau dikoreksi, silakan di-share supaya kita juga bisa sama-sama belajar. Oke, terima kasih.